yang akidah Ibu Bima yang saya cintai teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya bab 3, yaitu ayo pelajari induk akhlak tercela. Akhlak tercela biasa disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak tercela adalah sikap atau perbuatan yang dapat menimbulkan sesuatu yang buruk bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya dan dapat bernilai dosa, bahkan tidak dapat bernilai pahala. Di dalam bab 3 ini, akhlak-akhlak tercela, ada 4 akhlak tercela yang kita pelajari. Yang pertama adalah hub adunya, hasad, takabur ujub, dan juga riya. Yang pertama adalah hub adunya. Hub adunya secara bahasa adalah mencintai dunia. Menurut istilah adalah mencintai dunia yang disangka mulia. Definisi di atas dapat dipahami bahwa hubud adunya berarti mencintai kehidupan dunia dengan melalaikan kehidupan akhirat. Contoh perbuatan hub adunya adalah tiba waktu sholat tidak segera sholat. Mungkin ini adalah fenomena yang sangat terjadi di zaman sekarang, yaitu teman-teman mungkin lagi main HP, lagi tiba-tiba ada terdengar azan malah mengabaikan azan dan tidak mau pergi sholat. Itu adalah salah satu contoh abdunya yang terjadi pada sekarang. Yang kedua adalah tetap melanjutkan kerja atau tidak tahu waktu. Yang ketiga, dalam dunia perdagangan misalnya, berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar sampai berani mengurangi timbangan. Misalnya, si pembeli membeli 5 kg beras, sedangkan penjualnya malah menimbangnya untuk kepentingan dirinya dan menimbang hanya 4,5 kilo. Jadi ini mungkin contoh hub adunya dalam dunia perdagangan. Yang selanjutnya adalah berbohong tentang harga, jual beli barang ilegal dan lain-lain. Cara menghindarinya adalah karena hub adunya adalah mencintai dunia, melupakan kehidupan akhirat, maka solusi utamanya adalah perbanyak mengingat kematian dan akhirat. Dan yang kedua adalah zikir. Lanjut, yang kedua adalah akhlak tercela, hasad. Menurut bahasa, hasad itu adalah dengki. Menurut istilah, perasaan tidak senang terhadap nikmat atau nasib baik yang diterima oleh orang lain dan berharap nasib atau nikmat tersebut berpindah kepadanya. Contohnya adalah merasa senang ketika orang lain gagal, tidak merasa senang ketika melihat orang bahagia, dan membenci orang yang lebih sukses daripada dia. Cara menghindari hasad adalah memperbanyak rasa syukur. Hasad itu timbul karena kurangnya rasa syukur akan karunia dan nikmat dari Allah. Oleh karena itu, yang paling utama adalah memperbanyak rasa syukur. Yang kedua adalah menumbuhkan prasangka baik atau disebut dengan husnuzon dan menjalin silaturahmi. Akhlak yang ketiga adalah takabur ujub. Secara bahasa, ujub berarti mengagungkan diri. Sedangkan istilah adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan tersebut kepada Allah. Sedangkan takabur menurut bahasa adalah sombong atau membanggakan diri. Sedangkan secara istilah adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang paling hebat dan benar dibandingkan orang lain. Contohnya adalah merasa dirinya sudah pintar karena telah banyak ilmu. Dan yang kedua adalah merasa dirinya paling kaya karena telah memiliki banyak harta. Cara menghindarinya adalah menyadari bahwa kita manusia banyak kekurangan. Dan yang kedua adalah memperbanyak ibadah kepada Allah dan menyadari bahwa kelebihan kita adalah karunia Allah. Akhlak tercela yang keempat adalah riya. Riya secara bahasa berasal dari kata ariyau yang memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Sedangkan menurut istilah adalah melakukan niat ibadah dengan niat supaya ini dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah. Contohnya adalah menyedekahkan uang untuk keperluan masjid di hadapan orang banyak agar mendapatkan pujian.
Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam agar dinilai sebagai muslim yang baik. Yang ketiga adalah mengundang anak yatim demi memperoleh pujian dari orang lain. Yang keempat adalah pergi sholat berjamaah tapi niatnya bukan untuk sholat tapi niatnya untuk dipuji supaya dinilai sebagai muslim yang taat dan yang baik. Cara menghindari adalah meluruskan niat. Ria timbul disebabkan oleh niat. Ria timbul itu karena niatnya buruk. Ibadah apapun yang diniatkan karena ria bukan karena Allah itu termasuk dalam syirik kecil. Yang pertama itu meluruskan niat. Cara menghindari ria adalah yakni meluruskan niat. Ingatlah bahwa segala macam perbuatan kita bergantung pada niat. Apabila niat baik, maka insya Allah itu akan dicatat sebagai pahala. Sebaliknya, jika terbesit rasa ingin dipuji oleh manusia, maka perbuatan kita tidak memperoleh apapun, bahkan bernilai dosa. Yang kedua adalah terus-menerus mengingat Allah atau zikir. Jadi kesimpulannya adalah dari bab 3, ayo pelajari induk akhlak tercela adalah kita jangan menyentuh atau kita jangan sampai terjebak dalam akhlak tercela tersebut karena dapat membuat kita dalam kehidupan yang tersesat dan bahkan jauh dari Allah. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.